Borussia Dortmund hanya membutuhkan sebiji gol. Satu gol saja ketika mereka menjamu The Citizens Manchester City di leg kedua babak perempat final Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat atau Rabu waktu setempat, akan membuat mereka melenggang lolos ke babak semifinal. Tapi apakah mereka mampu mewujudkan itu walaupun mereka hanya memerlukan satu gol saat bermain di Signal Iduna Park? Kita akan bahas dalam video atau konten saya berikut ini. Kembali dengan saya Ropan, dan kita akan melihat kemungkinan dari Borussia Dortmund. Saya tidak bisa melihat lebih jauh dengan City, di mana City memenangkan pertandingan leg pertama di Etihad dengan 2-1. Peluang untuk lolos cukup besar, mereka cukup bermain imbang untuk bisa lolos, tetapi kalau kalah dengan 1-0 dari Dortmund, maka City harus mengucapkan goodbye. Selamat tinggal di Liga Champions musim ini. Berarti mereka untuk keempat kali dalam 4 musim terakhir tidak mampu berbicara banyak untuk bisa melaju sampai ke babak semifinal. Setelah sebelumnya mereka gagal dari Liverpool, kemudian gagal juga dari Spurs, dan musim lalu dikandaskan oleh Olympique Lyon. Dan saat ini bagi Pep adalah tugas berat dia untuk bisa mengamankan pertandingan di Iduna Park menghadapi Dortmund. Saya akan membahas lebih ke Dortmund, apa yang akan dilakukan oleh Edin Terzic sebagai seorang arsitek, seorang pelatih yang masih punya harapan untuk membawa Dortmund ini lolos, karena tidak terlalu berat buat mereka. Mereka tidak bermain di luar kandang, tapi sekarang bermain di kandang sendiri dan hanya butuhkan 1 gol. Memang untuk menang 1 gol kelihatan memang mudah, ya, kalau bisa melihat dari bagaimana motivasi mereka. Mau tidak mau bagi Dortmund, mereka tidak boleh imbang dan harus menang di kandang. Ya, menang dengan 2-1 pun aman untuk bisa diperpanjang. Kita lihat ya dalam pertandingan nanti di leg kedua. Tetapi saya berbicara, apakah 1 gol itu mereka bisa dapatkan? Kalau bisa melihat di kandang ya, mereka bisa dapatkan. Karena mereka bisa mencetak gol dengan Marco Reus di Etihad, dan gol itu cukup berpengaruh. Jika mereka bisa hanya 1 gol dan dengan agregat 2-2, berarti gol Marco Reus ini menentukan untuk membawa Dortmund bisa lolos ke semifinal. Ya, berarti gagal lagi upaya dari Pep untuk bisa membawa tim ini melenggang lebih jauh tentunya. Bahkan ketika dia masuk pertama kali pada 2016-2017, mereka gagal bahkan di babak 16 besar dari tim yang mestinya mereka bisa atasi ya. Waktu itu Monaco, dan Pep gagal di musim pertamanya di Liga Champions karena di 16 besar dihempaskan oleh Monaco, walaupun dengan agregat yang sama 6-6, tapi mereka banyak kebobolan gol di Etihad, sehingga ini yang membuat mereka tersisih. Nah, Dortmund ini kemarin baru menang melawan Stuttgart di Bundesliga ya. Mereka lagi berusaha untuk bisa masuk ke 4 besar, jatah ketentuan untuk bagaimana Jerman bisa diwakili oleh 4 tim di Liga Champions musim depan. Persaingan sangat kuat. 2 teratas saya pikir sudah pasti lolos, Munchen dan Leipzig. Tinggal di bawahnya kita akan lihat apakah Wolfsburg, Eintracht Frankfurt akan membuat kejutan, atau mungkin masih ada harapan bagi Dortmund dan juga Leverkusen yang masih ada di bawah. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Terzic? Pola yang akan ditampilkan oleh Terzic ini saya pikir tidak berbeda jauh dengan di awal ketika mereka di leg pertama atau di pertandingan-pertandingan sebelumnya, baik melawan Sevilla di 16 besar saat mereka juga bisa lolos dari klub Spanyol itu. Polanya
Penjaga gawang mungkin Hitz ya, akan bukan Burki, Hitz yang akan dimainkan penjaga gawang kenegaraan Swiss ini dengan 4-2-3-1. Ini pola baku yang dari pertandingan-pertandingan selalu dimainkan oleh Edin Terzic. 4 di belakang, saya lihat kalau di kiri tidak ada Nico Schulz, mungkin Rafael Guerreiro, ya, pemain Portugal ini akan dimainkan di kiri. Kemudian Murray yang akan main, pemain muda dari Spanyol ini, masih 21 tahun, akan bermain di posisi lebih banyak dimainkan saya pikir di posisi kanan. Walaupun di sana ada Thomas Meunier, pemain asal Belgia yang diambil dari PSG, ya. Di tengah sudah menjadi satu hal yang baik dengan adanya Mats Hummels dan juga Akanji. Ini jauh lebih bagus saya pikir. Dengan tidak memaksakan seorang Emre Can untuk bisa bermain ditarik ke belakang, bermain di center back atau back tengah. Dengan Akanji dan Mats Hummels, saya pikir ini akan lebih bagus. Nah, posisi Can akan sama saya pikir. Ketika berada di Etihad sebelumnya, dia lebih bagus berdiri di depan Hummels dan Akanji sebagai gelandang yang menjaga kedalaman permainan. Menjadi jangkar di sini, Emre Can. Kemarin ketika melawan Dortmund dia cadangan dan dibangkit di babak kedua. Sekarang tinggal bagaimana Terzic bisa memutar otak untuk bisa melihat ini posisi pemain mana yang dia akan mainkan. Terutama di dalam dua gelandang yang boleh disebut sebagai double pivotnya. Satu tempat sudah diperoleh oleh Mahmoud Dahoud. Ya, Mahmoud Dahoud akan bermain. Kemarin dia coba bisa memainkan Delaney, Thomas Delaney di sini. Padahal di sini masih mungkin bisa dimainkan adalah Emre Can. Ya, Emre Can, bukan Delaney. Tapi semua tergantung Terzic. Kalau menurut saya Can dan Mahmoud Dahoud itu akan jauh lebih bagus. 3 di depan untuk bisa bermain membantu Erling Haaland yang sebagai predator atau pemain yang menjadi target man bagi Dortmund di depan. 3 pemain ini juga menjadi suatu pemikiran saya pikir bagaimana memutar otak bagi Edin Terzic siapa yang paling pantas. Kalau kemarin ada Marco Reus ketika melawan Stuttgart, kemudian ada Jude Bellingham dan Giovanni Reina, anak muda ini ya, masih 18 tahun, juga bersama dengan Bellingham, dan Bellingham bisa membuat gol bersama dengan Reus. Tetapi mereka masih punya Julian Brandt yang juga bagus. Kita bisa melihat sana. Sayang mereka tidak ada Jadon Sancho. Jika Sancho aja bermain, ini akan jauh lebih bagus. Artinya lini serang Dortmund ini akan lebih menakutkan. Dan pasti Pep akan berpikir banyak kalau Sancho ada. Jadi bisa dibayangkan kalau Sancho bermain, kemudian ada Marco Reus, Jude Bellingham di sini, dan juga Erling Haaland. Ini lebih menakutkan. Dortmund juga kehilangan, tidak ada Axel Witsel di sini, pemain yang juga bagus bermain dari lini kedua. Tapi oke, saya melihat bahwa dengan Can dan Dahoud masih cukup oke. Kemudian di bench juga masih bisa datang di babak kedua dengan Thorgan Hazard yang ada sana. Brandt juga kalau tidak dimainkan di starting 11 di pertama, dia bisa datang juga dari bench. Jadi banyak pilihan sebenarnya bagi Edin Terzic. Tidak perlu mereka mengawal siapapun. Kalau di awal saya lihat mereka bisa mengganggu Gundogan atau Kevin De Bruyne, saya pikir tidak perlu. Mereka cukup bermain terbuka dan itu menjadi kewajiban buat mereka. Tidak boleh bermain lebih bertahan, ya karena pasti City akan mengambil inisiatif untuk bisa mengontrol permainan, menguasai bola sebanyak mungkin, dan itu menjadi kekuatan mereka dengan kedalaman skuad yang bagus. Dan kalau diberikan kesempatan, ini akan berbahaya bagi Dortmund. Kalau Dortmund membiarkan City menguasai permainan dan lebih banyak untuk counter attack, ini sulit untuk bisa memenangkan pertandingan melawan City. Nah, City kalah memang kemarin melawan Leeds, tetapi tidak dengan materi pemain yang sebenarnya yang ditampilkan oleh Pep. Mungkin saja Pep menyimpan, seperti Ruben Dias tidak dimainkan sama sekali, Kevin De Bruyne tidak dimainkan sama sekali, Riyad Mahrez juga tidak dimainkan sama sekali, Rodri tidak dimainkan sama sekali. Ya, hanya Ilkay Gundogan dan Phil Foden saat itu bangkit dari bench untuk bermain melawan Leeds. Jadi saya memang mencurigakan bahwa pemain-pemain ini yang disiapkan termasuk Kyle Walker yang tidak dimainkan karena Cancelo yang mengambil alih posisi bek kanan yang diistirahatkan. Bukan tidak mungkin nama-nama yang saya sebut tadi ini
itu akan menjadi pilar utama di saat mereka bermain di leg kedua menghadapi Dortmund. Pasti Kyle Walker akan bermain dari sisi kanan. Di kiri yang saya tidak tahu masih akan apakah Zinchenko atau Benjamin Mendy. Tapi John Stones bersama dengan Ruben Dias akan menjadi pilihan utama. Sudah pasti. Di tengah Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan akan dimain. Apakah Rodrigo juga akan dimainkan di sini? Kita tidak tahu. Ya, tergantung dari Pep. Jika Rodrigo akan dimainkan, Ferran Torres yang bermain kemarin mencetak gol, saya pikir akan menjadi cadangan. Mungkin saja Gabriel Jesus di depan, Sterling yang ada di sini, atau Mahrez yang bisa bermain, atau Bernardo Silva. Kalau bukan Mahrez, Bernardo Silva. Jadi depan itu ada 3 sosok yang saya lihat yang bisa dimainkan. Atau opsi lain yang saya lihat kemungkinan yang bisa dimainkan adalah membangku cadangan Gabriel Jesus dan kembali Pep memainkan pemain-pemain dengan tipe gelandang semua. Ya, bisa aja ada di depan mungkin Mahrez, Bernardo Silva dan Sterling, Rodrigo, kemudian Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne akan bermain di sana. Dan menyampingkan seorang Fernandinho yang mungkin bisa saja dimainkan di babak kedua. Tapi untuk menghadapi Dortmund mereka harus punya pemain-pemain yang kuat. Saya pikir Rodri pemain yang sangat bagus, ya. Gundogan pemain yang sangat bagus. De Bruyne pemain yang sangat, apalagi De Bruyne yang bisa mengatur permainan, ini diperlukan, ya. Tapi Dortmund, saya pikir sekali lagi harus mengambil alih inisiatif permainan. Di kandang mereka sekarang atau tidak, sama saya, now or never buat Dortmund. Ya, mereka harus mencetak gol lebih awal. Kalau gawang Hits kebobolan lebih dulu dari City, selamat tinggal. Mereka sulit untuk bisa mengejar City. Karena City pasti tidak akan memilih untuk bermain, apalagi bertahan. City dengan style mereka lebih menyerang, menguasai permainan, dan Pep mungkin tidak akan memilih opsi untuk bermain imbang. Walaupun itu sudah cukup buat mereka. Pasti mereka akan keluar dan untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena kemenangan itu yang membuat mereka akan lebih bagus. Ya. Dengan skuad yang ada, semua pemain bisa mencetak gol. Dari pemain belakang sampai tengah depan. Pasti mereka akan habis-habisan juga untuk bisa mencetak gol. Dan ini menjadi tantangan buat Pep. Ya. City semakin tertantang, mereka akan keluar dengan permainan terbaiknya. Dan mereka bukan tidak mungkin akan memenangkan pertandingan di Iduna Park. Ya. Mereka menunggu Dortmund untuk keluar. Ini juga menjadi suatu tontonan yang menarik. Ketika Dortmund keluar, dan ini yang dinanti-nantikan oleh Pep bersama tentunya dengan skuadnya. Dan mereka suka tim-tim yang lebih banyak untuk bisa keluar, dan mereka dengan punya kedalaman skuad yang bagus bisa mencetak gol ke gawang lawan. Yang perlu diperhatikan tentunya bagaimana pergerakan dari Erling Haaland bagi 2 bek tengah, Stones dan Ruben Dias. Haaland dimatikan, saya pikir sudah cukup buat mereka, walaupun mereka punya Royce, Bellingham di sana, tapi Haaland tetap adalah pemain yang berbahaya. Dan Haaland sudah tidak mencetak gol, ya, ketika di Etihad dan juga kemarin saat menghadapi Stuttgart. Jadi saya kira pertandingan ini menurut saya ini adalah 50-50. Lebih ke arah imbang, tapi kalau menang pun masih ada di City. Ya, masih ada sedikit di City. Ya, tapi City tetap harus berhati-hati. Tidak boleh over confidence, tidak boleh yakin terlalu percaya diri. Ini akan menjadi bumerang buat mereka. Karena sekali lagi, Dortmund akan memilih kalah atau menang. Tidak memilih opsi draw. Kalah banyak sama aja. Jadi mereka harus mencetak bukan saja 1 gol. Dortmund akan mengincar mungkin 2 gol, 3 gol, karena itu lebih bagus. Masih riskan kalau 1 gol, tapi mereka bisa mencetak 2 gol, ini akan jauh lebih bagus buat pasukan Edin Terzic. Oke, kita akan tunggu nantinya bagaimana hasil pertandingan terakhir, termasuk 2 pertandingan awal di babak perempat final, di mana Chelsea saya pikir akan mampu lolos ke babak semifinal, mengatasi Porto, dan juga PSG dengan modal menang lawan Munchen di leg pertama mereka bisa mengatasi Munchen dan PSG bisa ke semifinal. Jadi Chelsea, PSG bisa melenggang ke semifinal, termasuk kemungkinan adalah Manchester City. Ya, itu yang akan kita lihat nantinya. Oke, Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif,
dan subscribe channel YouTube Bung Ropan, kemudian tekan lonceng dan share konten ini kepada siapapun. Oke, sampai jumpa, ciao.